Saya lanjutkan dengan contoh soal yang kedua, yaitu yang ini. Di sini ada dua pertidaksamaan lagi. Kita cari satu persatu. Yang pertama adalah X plus Y lebih dari sama dengan 1. Nah, ini bentuk linear ya, karena dia tidak ada pangkatnya di sini. Kalau bentuk linear, tinggal kamu cari saja titiknya. Jadi kalau dia X dan Y, X0, Y0. Boleh angka lain, terserah. Sesuai dengan keinginan kalian saja. Ini kalau X-nya 0, berarti kan dia hilang. Berarti Y adalah 1. Kalau Y-nya 0, Y-nya nggak ada, hilang. Jadi X adalah 1. Nah, langsung dapat titiknya. Kita gambar. X 0,1 dan 1,0. 0,1 di sini, 1,0 di sini. Ini 1. Dihubungkan kedua garis. Karena ada tanda sama dengannya, jadi garisnya garis lurus. Kalau sudah, tinggal mencari daerah penyelesaiannya dengan uji titik. Saya ambil contoh uji titik, masih tetap setia saya dengan 0,0. Karena dia ada di sini, tidak mengenai garis, jadi boleh digunakan. X0, Y0 berarti 0 ditambah 0 lebih besar sama dengan 1. 0 lebih besar sama dengan 1. Nah, ini salah. 0,0 ada di sini, tapi dia salah. Maka yang diarsir adalah wilayah yang benar di sini ya. Saya coba dengan uji titik daerah yang di arsiran sini, di atas sini. Misalnya 3,1. 3,1 kan di sini ya. Ini 1. Ini 2, ini 3. 3,1 ada di sini. Benarkah dia mempunyai nilai yang benar? Misalnya saya coba tadi berapa? 3,1. X-nya 3, Y-nya 1. Masukkan di sini. 3 ditambah 1 lebih besar sama dengan 1. 4 lebih besar sama dengan 1. Nah, ini benar. Sehingga memang benar di sini diarsir. Sudah yang bentuk linear, kita sambung ke bentuk kuadrat. Yang kuadrat ini ya. Bentuknya adalah Y lebih kecil dari min X kuadrat plus 2X plus 1. Nah, diingat karena dia di bagian kuadratnya bentuknya negatif, jadi kurvanya akan terbuka ke bawah. Karena dia negatif X kuadrat. Yang pertama kita cari adalah titik potong sumbu X, di mana Y sama dengan 0. Jadi ini diperoleh min X kuadrat plus 2X plus 1 sama dengan 0. Kalau dia negatif, boleh dikalikan dengan negatif 1. Nah, kenapa? Supaya nanti di depan ini positif, jadi lebih mudah. X kuadrat min 2X min 1 sama dengan 0. Jadi dia kalau sudah positif tidak usah dikalikan dengan negatif 1. Ini kita cari pemfaktoran, dikali dia hasilnya negatif 1, ditambah dia negatif 2. Ternyata tidak ada. Kalau kita hitung dengan pemfaktoran yang silang, yang dalam kurung gini, nah ini kan tidak ketemu hasilnya. Kalau tidak ketemu, cara yang lain yaitu dengan rumus ABC. Kalau tidak ketemu ya dengan pemfaktoran biasa. Bagaimana rumusnya? Negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A.
Nah, ini masih sama. Mana yang A, mana yang B, mana yang C. Ini boleh kalian gunakan yang ini, persamaan asal, atau persamaan yang sudah dikali dengan negatif 1 boleh, terserah saja. Saya gunakan yang ini dulu, misalnya ini kan kita dapat A-nya adalah angka di depan sini, 1. B-nya adalah negatif 2. C-nya adalah negatif 1. Nih. Jadi koefisien masing-masing. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. Negatif dari negatif 2 plus minus akar dari negatif 2 dikuadratkan dikurang 4 kali 1 dikali negatif 1 per 2A. 2 kali 1. Negatif kali negatif dia positif, plus minus akar ini adalah negatif 2 pangkat 2 itu 4, ini positif 4 karena negatif, ini 4 kali 1 4 dikali negatif negatif 4, negatif kali negatif jadi positif 4 per 2 kali 1 hasilnya 2. Jadi ini sama dengan 2 plus minus akar 4 tambah 4 8 per 2. 2 plus minus akar 8 itu kira-kira kalau akar 9 kan 3 ya. Jadi 2,8 lah kira-kira. Per 2. Ingat di sini ada positif, ada negatif, kita pecah. Jadi 2 plus 2,8 per 2 atau yang satunya adalah 2 dikurang dari 2,8 per 2. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Ini kalau 2 ditambah 2,8 itu 4,8 per 2. Yang satunya ini adalah negatif 0,8 per 2. 4,8 itu bagi 2, 2,4 ya. Yang satunya adalah negatif 0,4. Kemudian kita lihat dari sini, ini kan tadi titiknya adalah tadi kan Y sama dengan 0, jadi ini titiknya 2,4,0, yang ini negatif 0,4,0. Tadi baru yang Y sama dengan 0. Mana tadi? Y sama dengan 0. Kemudian kita cari yang X sama dengan 0. Rumusnya tadi adalah ini ya. Saya tulis ulang dulu. Kalau tadi adalah Y sama dengan 0, sekarang X sama dengan 0. Maka Y sama dengan ini negatif 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 ditambah 1. Maka Y adalah 1. Dapat titiknya 0,1. Yang berikutnya sudah dapat Y sama dengan 0, sudah dapat X sama dengan 0, tinggal mencari P, Q. P-nya adalah min B per 2A. B-nya tadi berapa? Boleh pakai yang awal ya. B-nya kesini aja. Nih, A sama dengan min 1, B sama dengan 2, C sama dengan 1. Kalau di sini berarti negatif 2 per 2 kali negatif 1, negatif 2. Hasilnya adalah 1. P-nya 1, masukkan ke sini. Q-nya adalah negatif 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 ditambah 1. Ini adalah negatif 1 ditambah 2 ditambah 1. 3 dikurang 1 ini adalah 2.
Jadi dapat titik P, Q yaitu 1,2. Nah, kita sudah dapat yang memotong sumbu X sudah, memotong sumbu Y sudah, titik puncak juga sudah, tinggal digambar. Dia tadi terbuka ke bawah ya, jadi bawahnya agak dipanjangin. Yang pertama adalah titik ini yang berkoma-koma nih, 2,4,0 ke sini ya. 2,4 ini 1, 2, ini 3. 2,4 itu sebelumnya 2,5, jadi kira-kira di sini. Dan yang satunya adalah negatif 0,4. Negatif 0,4 itu sebelum setengah, jadi kira-kira di sini. Yang berikutnya adalah titik 0,1. 0,1 di sini. Dan titik puncaknya adalah 1,2. 1,2. 1, 2. Nah, di sini titik puncaknya. Sudah dapat 4 titik, kita hubungkan. Dan ingat, dilihat garisnya tidak ada tanda sama dengan di sini, jadi putus-putus. Kita hubungkan dari puncak dulu, lebih mudah nih. Nah, terus ke sini lagi. Nah, kalau sudah dapat garisnya, kita akan menentukan daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya dengan uji titik. Saya masih mau nyoba titik 0,0 saja karena kan di sini ya tidak mengenai kurvanya. Saya coba uji 0,0. Jadi masukkan di sini plus 2x plus 1, y-nya 0, negatif 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 ditambah 1. 0 lebih kecil dari 1. Nah, ini nilainya benar. Kemudian dilihat ya, 0,0 kan ada di sini. Karena dia ada di sini, jadi daerah di dalam sini merupakan daerah penyelesaiannya. Sudah dapat 2 kurva, 2 grafik, ini yang linier, ini yang kuadrat. Kita gabungkan. Gabungnya lihat di buku aja. Nah, ini yang tadi kita peroleh, ini tidak sama ini ya. Jadi ini ada di kira-kira ini tadi berapa? Negatif 0,4 ini. 0,4, kemudian ini tadi 2,4. Titik puncaknya 1,2 dan titik yang menyinggung di sumbu Y itu adalah 0,1. Grafiknya daerah penyelesaiannya di sini. Kemudian yang liniernya ini tadi yang linier titiknya 0,1 dan 1,0. Daerah penyelesaiannya ada di atas. Nah, kedua grafik ini jika dihubungkan dia akan mendapat irisan. Irisannya adalah ini. Nah, inilah hasil dari sistem pertidaksamaannya.